Selamat datang dalam seri Menjawab Islam dalam 5 menit. Ini adalah part kedua dengan topik kita, tahukah kamu dalam Quran Isa dibunuh pada zaman Musa? Quran mengatakan bahwa orang Israel zaman Musa membunuh para nabi. Hal ini ada di dalam kitab Hidayatul Khayara fi Ajwibat al-Yahud wal Nazara oleh Ibn al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah. Bahwa generasi setelah Musa itu membunuh Zakaria, Yahya, dan Isa al-Masih. Bahkan dalam sehari ada 70 nabi yang dibunuh. Ini adalah tafsir Al-Qurtubi volume 6 tentang surah An-Nisa surah 4 ayat 155 dan 156. Bahwa orang Israel zaman Musa itu melanggar perjanjian, yaitu perjanjian Sabat. Dan karena mereka kafir terhadap keterangan-keterangan Allah, dan orang-orang Israel zaman Musa itu membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan mengatakan hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mata hati mereka karena kekafirannya. Karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan orang Israel zaman Musa itu kafir terhadap Isa dan mereka menuduh Maryam dengan zina. Jelas sekali Muhammad berpikir bahwa Isa al-Masih adalah keponakan Musa dan Harun, karena itu sejarah atau kronologi timeline waktunya sangat dekat. Kemudian kita lanjutkan membacanya. Dikatakan Abu Al-Hasan Ali bin Hamzah Al-Kisai berkata, huruf ba itu berhubungan dengan kata sebelumnya. Sehingga makna firman Allah ini adalah, maka mereka disambar petir. Jadi orang Israel zaman Musa itu disambar petir disebabkan oleh kezoliman mereka, sampai firman Allah, maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan disebabkan mereka melanggar perjanjian itu. Al-Kisai berkata, Allah menafsirkan kezoliman yang membuat mereka disambar petir dengan kalimat setelahnya, yaitu karena mereka melanggar perjanjian, membunuh para nabi, dan semua yang telah Allah jelaskan berupa tindakan-tindakan di mana mereka menzolimi diri mereka sendiri. Namun mereka kebingungan sendiri teman-teman, sebab pada zaman Musa itu belum ada nabi-nabi yang dibunuh teman-teman, karena memang belum ada satupun nabi pada waktu itu. Dikatakan demikian, namun At-Tabari dan yang lainnya mengingkari penakwilan itu, sebab orang-orang yang disambar petir adalah orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam, sedangkan orang-orang yang membunuh para nabi dan menuduh Maria melakukan perzinahan dengan penuh kebohongan hidup beberapa waktu setelah Musa, yaitu hidup 1400 tahun setelah Musa. Dalam hal ini petir itu tidak menyambar orang-orang yang menuduh Maria melakukan perzinahan dengan penuh kebohongan. Al-Mahdawi dan yang lainnya berkata, pendapat At-Tabari dan yang lainnya ini tidak mesti demikian, sebab bisa saja Allah mengabarkan tentang orang-orang yang membunuh para nabi dan menuduh Maryam melakukan perbuatan zina itu. Namun yang dimaksud sebenarnya adalah nenek moyang mereka. Hal ini sebagaimana yang telah dikemukakan dalam surah Al-Baqarah. Jadi karena Quran ini tidak cocok dengan kronologi atau timeline waktu dan ahistori atau tidak cocok dengan sejarah, maka para ulama dan para ahli tafsir kebingungan sendiri teman-teman. Bahkan kita lihat di dalam tafsir At-Tabari volume 8 halaman 98 dikatakan demikian. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata, Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dia berkata, seorang raja Bani Israel mengirim pasukannya untuk membunuh Isa. Dikatakan raja itu bernama Daud. Jadi di dalam Islam teman-teman, Raja Daud ini hidup sebelum Musa. Ini juga ada di dalam kitab-kitab tafsir lainnya. Jadi di dalam pandangan Muhammad teman-teman, Isa al-Masih dan Musa ini merupakan paman dan keponakan, sehingga pamannya diberikan kitab Taurat dan keponakannya diberikan kitab Injil. Kita lihat contohnya dalam surah 2 ayat 87. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab dalam kurung Taurat kepada Musa, dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran kepada Isa putra Maryam. Jadi setelah Musa selalu dikatakan Isa putra Maryam. Begitu juga di dalam Quran surah 2 ayat 136. Dikatakan demikian, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. Jadi jelas dalam benak Muhammad, Musa dan Isa ini mempunyai timeline waktu yang berdekatan. Dan lihat ini adalah Quran surah 5 ayat 45 dan 46. Allah mengatakan, kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya Taurat
Dikatakan jiwa dibalas dengan jiwa, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini bicara mengenai hukum Taurat ya teman-teman ya. Kemudian lihat di bawahnya teman-teman. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Jadi setelah Musa dengan kitab Tauratnya, maka datanglah Isa dengan kitab Injilnya. Dikatakan dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil. Jadi jelas di dalam benak Muhammad bahwa Musa dan Isa ini mempunyai jarak waktu yang berdekatan. Kita lihat contoh berikutnya. Ini adalah Quran surah As-Saff, surah 61 ayat 5 dan 6. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Kemudian di bawahnya teman-teman, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata. Jadi jelas timeline waktu di sini sangat berdekatan yang membuktikan bahwa di dalam benak Muhammad, Isa Al-Masih dan Musa merupakan paman dan keponakan. Ini adalah bukti berikutnya, yaitu Quran surah 7, surah Al-A'raf ayat 123 sampai 124. Firaun berkata, ini adalah Firaun pada zaman Musa, teman-teman. Dan lihat ayat di bawahnya. Firaun zaman Musa ini berkata demikian, demi sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara bertimbal balik. Kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalib kamu semua. Padahal hukuman salib itu belum ditemukan sampai pada zaman Persia, teman-teman. Sekarang kita baca Quran surah 46, surah Al-Ahqaf. Ini tentang Nabi Ulil Asmi ya, ayat ke-35. Dikatakan maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka seolah-olah tidak tinggal di dunia melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Di dalam tafsir Al-Qurtubi menyatakan ada nabi-nabi ulil asmi. Nabi-nabi ada yang mati digergaji, ini Nabi Yesaya, ada yang dikuliti kepala dan wajahnya, dan ada nabi yang disalibkan di kayu sampai mati, dan bahkan ada nabi yang dibakar dengan api. Siapakah nabi yang disalibkan di kayu sampai mati, teman-teman? Jadi jelas ya, salah satu dari 5 nabi besar, Nabi Ulul Asmi, ada yang mati di kayu salib. Sekarang kita baca dulu teman-teman, siapakah nabi yang mati di atas kayu salib selain Yesus Kristus? Tentu saja tidak ada. Kita baca Sahih Al-Bukhari 6929, dan juga Sahih Al-Bukhari 3477, dan juga Sahih Muslim 1792. Dikatakan di sini, diriwayatkan oleh Abdullah seolah-olah saya melihat Nabi ketika dia berbicara tentang salah satu Nabi yang orang-orang sebangsanya telah memukuli dan melukainya. Dan dia menyeka darah dari wajahnya dan berkata, ya Tuhan, ampunilah bangsaku karena mereka tidak tahu. Bukankah ini perkataan Yesus di atas kayu salib, teman-teman? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Oke, saya sudah membuktikan bahwa Quran adalah tulisan tangan manusia dan bahwa Isa Al-Masih ini dibunuh oleh orang Israel pada zaman Musa. Sampai jumpa dalam seri Menjawab Islam 5 menit berikutnya. Shalom.